Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, di antara adab yang juga sangat penting bagi penuntut ilmu dan bahkan bagi seluruh muslimin dan muslimat untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak inilah akan memudahkan seseorang untuk menyampaikan dakwahnya. Karena tidak ada sesuatu yang pertama yang orang lihat dari kita kecuali akhlaknya kita. Seseorang tidak melihat fasihnya kita dalam baca Quran. Seseorang tidak melihat mutkinnya kita dalam menghafal hadis. Tapi seorang itu melihat bagaimana adab dan etika kita ketika kita bermuamalah dengan mereka. Ketika Allah menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, anzir ashiratakal al-aqrabin, berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat denganmu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan dakwahnya kepada kerabat beliau dari kalangan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Nabi berkata, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju bisaffin hadzal jabal akuntum musaddiqin. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya aku mengkhabarkan kepada kalian akan keluarnya musuh-musuh kalian di balik gunung ini, apakah kalian akan percaya kepada saya? Ya, ini kata Rasulullah di hadapan orang-orang musyrikin. Kemudian mereka berkata, qalu ma jarabna 'alaika kadzban, kami enggak pernah mengetahui engkau adalah pendusta. Ya, kami percaya dengan apa yang kau sampaikan Muhammad, kami percaya. Dan ini merupakan modal besar seseorang akan berhasil dalam dakwahnya. Ini merupakan modal besar seseorang akan berhasil ya dari ilmu yang dia punya kemudian dia sebarkan di tengah umat manusia. Kita mulai dari orang-orang yang dekat dengan kita, ibu kita, ayah kita. Ibu dan ayah kita, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, terkadang ya dia enggak pertama awal dia tidak butuh dari anaknya berapa ayat yang dia hafal, berapa hadis yang dia hafal. Tetapi terkadang dibutuhkan oleh orang tua kita dan itu sangat memberikan pengaruh kepada kita, kepada mereka, bagaimana anak saya bermuamalah dengan saya. Maka ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengajak ibu dan bapaknya dan istrinya masuk Islam, di detik itu mereka terima. Karena dia dikenal dengan orang yang baik akhlaknya, dikenal yang baik perangainya, dikenal lurus lisannya. Ya hanya beberapa kalimat terkadang disampaikan, Allah membuka hati hidayah kepadanya. Dan terkadang subhanallah sekian banyak penjelasan yang telah kita jelaskan, namun orang-orang yang terdekat dengan kita tidak berpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena kita hari ini masih sekedar berteori. Ya, tetapi tidak teraplikasikan di dalam akhlak dan adab kita. Ya, makanya para ulama salaf terdahulu banyak di antara mereka hadir di majelisnya Imam Ahmad. Ya, tetapi kebanyakan mereka cuma ingin melihat bagaimana Imam Ahmad beradab. Bagaimana akhlaknya Imam Ahmad. Ya, dan metode seperti ini sebenarnya adalah metode yang cukup populer di kalangan para ulama terdahulu. Tetapi hari ini diadopsi oleh orang-orang kafir. Ya, diadopsi cara mereka mendidik anak-anak mereka, mendidik keturunan mereka. Tetapi
Kita sekarang hanya fokus dengan khatam Al-Quran, fokus dengan khatam hadis. Adapun dia sudah menghafal terkadang 30 juz Al-Quran, ya sifat suka membuli temannya itu nggak hilang. Ya, apalagi bully dalam bentuk fisik. Yang gendut dipanggil si gendut, yang keribu dipanggil keribu, yang hitam dipanggil black. Ini sudah hafal 30 juz. Iya. Subhanallah. Di mana ilmu yang telah kita tuntut hari ini? Kalau hal-hal seperti ini diperangi oleh orang kafir. Orang kafir yang nggak kenal agama, mereka nggak tahu Al-Quran, nggak tahu syariat Allah, sangat anti dengan hal-hal yang seperti ini di pendidikan mereka. Saya punya teman, dia cerita, ya dia tinggal di Arab Saudi, karena di sebagian Arab Saudi yang namanya Arab Saudi ya banyak perusahaan-perusahaan besar itu, ya yang kebanyakan misalnya yang bekerja di situ banyak orang Amerika, itu mereka buat sekolah di situ, dan guru-gurunya langsung dikirim dari Amerika untuk mengajarkan TK, SD, SMP, langsung dari Amerika dikirim. Dan kebetulan anak teman saya ini dia sekolahnya di sekolah Amerika. Ya dia ada cacat, anaknya itu ada cacat sedikit fisiknya. Dia cerita, ya anak saya sudah sekolah sini nggak pernah ada temannya membuli. Padahal sekolahnya sekolah Amerika, gurunya orang kafir. Ya nggak pernah dia anaknya dibully sama orang lain. Kita ini terkadang sekolahnya di sekolah agama, ya yang lebih parahnya lagi sekolah sunnah, manhaj sunnah, mahat sunnah, pesantren sunnah, tafidus sunnah dan seterusnya. Ya, tetapi subhanallah kelakuan hal yang seperti ini sudah menjadi terbiasaan. Maka disinilah bentuk kerjasama yang harus lebih ditekankan antara guru dengan orang tua dan murid-muridnya. Buat apa dia hafal 30 juz kalau dia selalu menyakiti hati temannya? Buat apa? Mendingan dia cuma hafal Al-Quran 2 juz dan memiliki akhlak yang baik, itu terkadang lebih memberikan efek kepada manusia. Ya, disinilah saatnya untuk kita kembali bagaimana para salaf dulu belajar. Ya, kita kembali bagaimana dulu mereka metode dalam menuntut ilmu. Ini harus kita perangi. Coba kita bayangkan, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Siapa yang ingin lahir dalam keadaan hitam, pesek, boneng? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kita ingin lahir dalam keadaan tampan, putih, mancung, kan begitu. Tapi itulah ciptaan yang Allah ciptakan, sebaik-baik ciptaan, dan itu pemberian Allah. Ya, dan gak pantas kita bagi seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu, apalagi seorang penghafal Al-Quran, ya, yang setiap saat mendengar ayat Quran, setiap saat mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, hal yang orang kafir mereka mensucikan dirinya, justru kita terjerumus dengan penyakit-penyakit yang seperti ini. Lah kalau seandainya kita belajar agama begini modelnya kita, bagaimana nanti ketika kita sudah jauh dari pesantren? Bagaimana lagi kalau kita sudah bergaul dengan masyarakat-masyarakat di luar sana? Jangan sampai orang-orang yang nggak kenal agama justru menasihati kita dalam hal yang seperti ini. Disinilah akan menjadi gambaran yang jelek buat orang-orang di luar sana dari orang yang belajar agama. Jadi hendaknya kita menjadi sebab hidayah. Si fulan, masya Allah, dulu sebelum dia masuk pesantren nakal, suka ngejek orang. Sekarang masya Allah baik sekali. Di mana dulu dia belajar ya? Saya pengen anak saya belajar di tempat dia belajar. Padahal kita nggak ngajak dia untuk masuk pesantren. Ya, kita nggak ngajak dia, saya di pesantren belajar ini, enggak. Tapi yang dilihat adalah adab dan akhlak kita, dan sebaliknya para hadirin dan hadirat. Iya, kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis, membaca buku-buku para ulama, tetapi ketika kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang jelek, yang terkadang dari sisi adab orang-orang awam lebih jauh baik daripada adab dibandingkan kita, ya buat apa saya masuk pesantren? Hal yang paling mendasar saja dia nggak ngerti, hal yang paling mendasar saja nggak mau hadirinya, ngapain saya belajar? Jadi jangan sampai dikarenakan adab dan akhlak kita yang jelek membuat orang itu lari dari kebaikan, menjadi sebab penghalang hidayah. Bisa difahami para hadirin dan hadirat, jangan sampai nanti kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, karena ketika kita mau nggak mau, ketika kita sudah belajar agama,
Ya kita sudah menghafal Quran, kita akan menjadi kekeran orang, kita akan menjadi sorotan orang. Ya, 1-2 kesalahan yang kita buat itu akan terekspos, yang mungkin kalau kesalahan itu dibuat oleh orang yang nggak belajar agama, nggak diperdulikan oleh manusia. Jadi di pundak kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menampakkan indahnya agama yang sedang kita pelajari. Syarifah para hadirin, dan disitulah kita butuh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan dalam belajar, dan diberikan adab yang baik dan berefek dari ilmu yang kita tuntut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelas? Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan saya akan menjawab beberapa soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak terbebani apa yang saya tidak ketahui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau bertanya, bagaimana hukum bila kita mengidolakan dan tergila-gila sama artis Korea K-pop, misalnya Taehyung? Siapa Taehyung? Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Para hadirin dan hadirat rahiman dan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sesuatu yang paling mahal dan sesuatu yang paling indah. Tapi kita justru memilih bangkai. Kita memilih bangkai. Jadilah kita seperti seekor lebah yang dia mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik. Jangan kita menjadi seperti lalat yang hinggap di tempat kotoran, dan kemudian ketika dia hinggap di tempat yang bersih memberikan mudarat buat orang lain. Allah telah memberikan kepada kita orang-orang yang mulia yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan dalam ayatnya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan demikianlah kami kisahkan kepada engkau Muhammad dari kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul, ya dengannya untuk mengokohkan hatimu. Allah ceritakan kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran, kisah-kisah kokohnya mereka di dalam mempertahankan agama, dan itu akan memberikan efek dalam hidup kita. Ketika Rasulullah diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah dalam dakwahnya beliau berkata, laqad udhiya Musa akthar min hadza fasabara. Allah telah menguji Nabi Musa dengan ujian yang lebih besar daripada saya, dan beliau bersabar. Dari mana Rasulullah mengetahui bahwa Nabi Musa telah diuji oleh Allah dengan ujian yang besar? Allah ceritakan dalam Al-Quran, sehingga memberikan efek dalam kehidupan beliau. Bagaimana tidak ketika Fir'aun sebagai penguasa yang berkuasa dan zalim pada waktu itu mengancam para pengikut Musa untuk murtad dari agama mereka, untuk menjadikan Fir'aun sebagai tuhannya, kalau tidak dia akan disalib, akan dibunuh. Ya, yang ngancam bunuh itu Fir'aun, penguasa. Tapi subhanallah, apa yang Allah ceritakan tentang kekokohan dan kesabaran mereka dalam mempertahankan akidahnya, mempertahankan keislamannya. Wa qalu lan nu'thiruka ala ma ja'ana minal bainat walladzi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Tidak berpengaruh sama sekali apa yang kau ancam kepada kami wahai Fir'aun, setelah datang kepada kami penjelasan dari Musa alaihissalam, penjelasan dari Allah yang telah menciptakan kami. Lakukan oleh engkau wahai Fir'aun apapun yang ingin kau lakukan, tapi ingat Fir'aun, engkau hanya bisa melakukan di dunia ini saja. Kamu ingin bunuh saya, silakan bunuh kami, nggak ada masalah. Ya, kamu ingin mencincang kami, ingin menyalib kami, silakan, nggak ada masalah buat kami. Sudah cukup bagi kami penjelasan Musa alaihissalam. Tapi ingat Fir'aun, engkau hanya berkuasa di dunia ini saja. Tapi ingat, pengadilan Allah adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Itu efek ketika seseorang mengambil hal yang mulia dalam hidupnya. Tetapi ketika dia mengambil tokoh-tokoh yang dia sendiri stres hidupnya, stres nggak hidup mereka? Stres. Itu kelihatan ceria, kelihatan senang ketika di syuting, ketika ada teman di sampingnya,
Namun ketika dia dalam keadaan sendiri, tidak ada depan kamera, kemudian ada sedikit masalah, kebanyakan mereka bunuh diri. Kebanyakannya masuk ke dalam jurang narkoba. Hartanya banyak, terkenal, dikenal di mana-mana. Iya, akhirnya ditangkap polisi. Ditanya sama polisi, kenapa ente makan narkoba? Stres katanya. Jadi ingin saya tanya, siapa yang lebih stres? Mereka atau orang yang mengidolakan mereka secara gila-gilaan? Siapa yang lebih stres? Seorang muslim itu harus lebih cerdas. Orang muslim bukan bangkai yang dimakan. Ya, jangan jadi seperti lalat, dan mohon maaf, jangan seperti babi. Babi itu makannya bangkai yang dimakan sama babi, kotoran. Ya, kotoran yang dimakan melahirkan apa? Hal yang kotor juga. Iya, bagaimana mungkin seorang muslim mengidolakan orang-orang yang naudzubillah? Di mana tempatnya mereka kalau mereka mati dalam keadaan kafir? Di mana tempatnya? Dalam neraka. Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka berada dalam neraka jahanam. Mereka kekal di neraka selama-lamanya, dan mereka kata Allah sejelek-jelek makhluknya Allah. Kita mengidolakan sejelek-jelek makhluk. Jadi ibaratnya seperti ini. Ya, saya paling hobi idola saya itu babi. Kira-kira sehat nggak orang seperti ini? Sehat nggak? Mana yang lebih baik, mereka ataukah seperti yang saya sebutkan tadi? Kalau babi hidupnya makan bangkai, hidupnya, mohon maaf ya, Allah sendiri yang sebutkan ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Hewan-hewan itu tidak diberikan akal oleh Allah, sehingga wajar hidupnya seperti itu. Makan, tidur, beranak, makan, tidur, menikmati dunia, karena memang gak punya akal. Tapi manusia diberikan akal oleh Allah. Manusia diturunkan kepadanya Al-Quran, manusia diturunkan kepadanya Nabi, sehingga dengan Al-Quran dan Nabi yang diutus kepada mereka, membuat mereka tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang jelek. Tapi dengan akal yang diberikan oleh Allah, justru terkadang hidupnya lebih hina daripada seperti Allah sebutkan tadi. Bisa difahami para hadirin. Nah, apalagi para penuntut ilmu, ya, namanya hafal nama penyanyi Korea, tapi nggak hafal siapa itu A'mash, siapa itu Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi. Lah kalau kita hidup di pesantren, kita kenal penyanyi Korea, nggak kenal sama para ulama kita, lagi mana coba? Bisa difahami para hadirin, karena itu yang menjadi sering tontonannya kita, itu yang sering kita baca, sehingga nama mereka lah yang lengket di kepala kita. Jangan-jangan nanti pas meninggal terucaplah Teh Yung terus mati. Karena itu selalu diingat. Jelas Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang seseorang ucapan akhirnya dalam hidupnya la ilaha illallah, dia masuk dalam surga. Dan itu adalah menurut kebiasaan hidupnya. Ketika memang hidupnya kebiasaannya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kebiasaannya adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, maka itulah yang akan dia ucapkan di akhir hayatnya. Bisa difahami para hadirin? Baik. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, iya, asal daripada segala kebaikan dan asal dari kejelekan adalah cinta. Ketika seseorang dia meletakkan cintanya kepada cinta yang benar kepada Allah, maka hidupnya akan selalu bahagia. Tetapi ketika seseorang cinta kepada cinta yang salah, itu melalui beberapa fase. Di fase yang pertama, dia menjadikan tokoh. Bisa difahami? Nah, kalau seandainya ada orang misalnya berlogika, sedikit faidah ya, berlogika, musik itu adalah seperti pisau misalnya. Jadi kalau kita gunakan pada hal yang baik, maka dia baik. Kalau dia menggunakan hal yang jelek, maka dia jelek. Nah, kaidah ini kita sepakati. Tetapi apabila hukum asalnya itu halal, kita sepakat. Apa hukum asal HP? Hukum asal HP adalah halal. Kalau HP dia gunakan kepada hal yang baik, maka dia akan dapat pahala. Tapi kalau HP itu digunakan pada hal yang jelek, dia dapat dosa. Karena hukum asalnya
halal. Tapi kalau seandainya hukum asalnya itu sudah haram, tidak bisa dipakai kaidah kalau dibawa ke baik maka dia dapat pahala, kalau dia mendapatkan dia buat yang jelek dia menjadi dosa. Kaidahnya salah penempatannya kalau dalil yang datang kepada kita telah mengharamkan hukum asal. Bisa difahami di sini? Karena ini terkadang syubhat yang mana mungkin tersihir kebanyakan manusia dalam ya musik itu ya seperti pisau. Ya, kaidahnya nggak salah, ada kaidah, tapi penempatannya yang keliru. Jadi ibaratnya begini, kalau seandainya dengan saya berzina membuat saya semangat beribadah, maka zina itu jadi baik. Tapi kalau dengan saya berzina membuat saya lebih jelek, ya udah zina itu jadi haram. Jadi logikanya seperti itu. Zina itu hukum asal sudah haram, maka kemanapun dibawa tetap haram. Bisa difahami, Rasulullah telah mengkhabarkan tentang alat-alat musik, tentang biduan-biduan wanita, telah dikhabarkan oleh Allah, oleh Nabi SAW. Oh enggak, itu musiknya, kalau musiknya iya, masalahnya Rasulullah berbicara di tanah Arab yang musiknya musik gambus, bukan musik Metallica. Paham nggak maksud saya? Allah Alhamdulillah. Bagaimana hukum membaca Quran di kuburan untuk mendoakan orang yang meninggal seperti yasinan? Dan bagaimana hukum maulid? Gak perlu saya jawab ya. Taib. Ada satu kaidah penting yang perlu untuk kita ketahui. Saya nggak menjawab apa yang ditanya, cuman saya ingin menjelaskan satu kaidah penting dalam kita memahami agama. Apa kaidahnya? Kaidahnya para hadirin dan hadirat, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia yang dengannya mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pasti akan datang penjelasannya dari Al-Qur'an dan penjelasannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya itu sesuatu yang ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah, maka pasti telah tercatat di buku-bukunya para ulama kita. Ya, kita ingin mencari tentang hukum bagaimana seseorang berkurban, apa sifat-sifat hewan kurban. Mudah nggak kita cari? Pasti kita akan mudah. Di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada, Sunan Abu Daud ada, Sunan Tirmidzi ada, Sunan Ibnu Majah juga ada, di Musnad Imam Ahmad juga akan kita dapatkan. Bahkan hal yang lebih mendetail daripada itu, orang membeli hewan untuk berkurban di hari raya misalnya, ya dia sudah beli, qadarullah satu hari sebelum dia sembelih, hewannya jatuh ke selokan, akhirnya kakinya patah dua. Nah, sementara hewan itu tidak boleh disembelih dalam keadaan cacat, yang cacatnya jelas. Nah, bagaimana hukumnya? Dibahas oleh para ulama. Dibahas. Karena memang sesuatu perkara agama itu ada sandarannya. Ya, ada penjelasannya dari kalangan para ulama kita. Ya, dikenal dalam mazhab Syafi'i, dikenal dalam mazhab Hambali, dikenal dalam mazhab Maliki dan seterusnya. Taib, jelas. Inilah yang menjadi barometer setidaknya kita sebagai orang awam dari kalangan penuntut ilmu, ini menjadi standar. Walaupun di sana ada kaidah-kaidah yang lainnya diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama, tapi setidaknya inilah yang bisa kita fahami di awal kita belajar bagaimana untuk menentukan sebuah perkara itu ada nasnya ataukah tidak ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada keluarga teman yang bertanya tentang perkara agama kepada kita, sedangkan kita tahu jawabannya, dalil serta ucapan ulama, apa kita boleh menjawab pertanyaan tersebut ataukah pertanyaan itu dikembalikan kepada orang ilmi atau para asatidzah? Nah, kalau seandainya kita sudah mengetahui jawabannya, kita mengetahui pendengaran dari para penjelasan dari ulama dengan dalil, tidak ada masalah kita sampaikan. Rasulullah mengatakan, "Balligh anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan maksudnya ketika kita menyampaikan sesuatu ilmu, kita pastikan itu benar-benar datang dari Nabi dan benar-benar pemahaman itu difahami oleh para ulama. Sudah kita sampaikan. Di sini kita bukan berijtihad, tetapi kita sini menukilkan apa yang datang dari ulama. Yang salah itu ya kita menjawab sendiri, ya merangkai-rangkai dalil sendiri yang kemudian tidak ada bimbingan para ulama. Itu yang keliru, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita sudah jelas, ilmu itu kan namanya ilmu itu kan menukilkan, atau bahasa sekarang copy paste. Ya, ilmu copy paste enggak? Copy paste dari seorang alim yang berbicara, seorang guru yang kita dengar ilmunya,
kita copy paste kemudian kita sampaikan kepada orang lain, nggak ada masalah. Dan ini bukan hal yang terlarang, tapi ini bab menyampaikan ilmu. Sama seperti antum mendengar pengajian misalnya Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Nah, pengajian Syekh Ibnu Utsaimin itu dalam bentuk video yang kemudian antum share. Ya. Nah, kalau seandainya antum bisa men-share ucapan seorang alim yang beliau berbicara sendiri, atau kita menghafal apa yang disampaikan oleh beliau kemudian kita sampaikan kepada manusia yang bertanya, nggak ada masalah. Jelas ya? Jika keinginan untuk mempelajari kitab-kitab ulama ada, namun saat prakteknya rasa malas sangat kuat, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menguatkan niat dan agar mudah mempraktekannya? Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, hati manusia itu sama seperti badan. Ya, ketika badan sakit, selezat apapun makanan dihidangkan kepadanya, dia tidak akan menikmati makanan tadi, selezat apapun makanannya. Ya, apa makanan yang paling lezat di Bandung sini, di Soreang? Peyem. Ya, peyem ditawar, dihidangkan kepada kita, peyem yang terlezat di Soreang. Kita lagi sakit, enak nggak? Bisa makan nggak? Nggak sanggup kita makan. Nah, begitu juga ketika hati kita sakit, ya, dihidangkan kepada kita ilmu agama. Iya, dibacakan kepada kita buku-buku para ulama, nggak ada keinginan untuk kita mengetahuinya. Ini petanda hati kita sudah sakit. Ya, logikanya begini supaya lebih mudah untuk kita fahami. Ya, saya sering mencontohkan jam 9 malam misalnya, antum sebelum tidur pegang HP. Ya, terasa nggak tiba-tiba sudah jam 12 malam? Terasa nggak? Terasa nggak? Jam 9 lagi asyik-asyiknya, terasa nggak? Nggak terasa. Tapi kalau duduk di majelis ilmu itu 1 menit kayak 1 jam. Nah, habis-habis nih pengajian ini. Padahal kita baru ngaji berapa lama? Baru 1 jam, kayaknya sudah berjam-jam. Ya, inilah yang membedakan kita dengan mereka para ulama. Kalau ulama terdahulu, mereka merasakan lezat ketika mereka hadir di majelis ilmu. Mereka merasakan lezat ketika mereka berdiskusi ilmu. Di situ kelezatan mereka. Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau pernah dihadiahkan 1 keranjang kurma. Ya, pada waktu itu ada masalah yang beliau hadapi, yaitu ada 1 hadis yang ingin beliau cari. Saking lezatnya beliau mencari hadis Nabi SAW, saking asyiknya beliau, tanpa terasa kurma yang dihadiahkan 1 keranjang tadi habis dimakan oleh beliau rahimahullah. Ya, 1 keranjang kurma ya sudah membuat beliau meninggal rahimahullah ta'ala pada waktu itu, karena terlalu banyak makan kurma, saking asyiknya nggak sadar. Kalau kita biasanya lupa makan, lagi apa? Lagi main game, betul nggak? Jadi asyiknya beda-beda. Ya wajarlah Ustaz, itu hobi. Itu bukan hobi mas, ini bab ilmu, bab ibadah. Seseorang akan merasakan lezat ilmu tadi ketika hatinya bersih. Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, beliau sering berkata, al-ilmu ahla minal asal. Ilmu itu lebih manis daripada madu, lebih lezat daripada susu. Bahkan kata beliau lebih lezat dari, udah nggak usah disebut banyak anak-anak. Taib, al-muhim demikian kata Syekh Mukbil, karena nikmatnya ilmu. Makanya mereka para ulama kenapa siap mengorbankan atap rumahnya, kenapa dia harus kencing berdarah, kenapa dia berjalan dalam keadaan panas tidak pakai sendal, kenapa terkadang mereka harus membawa pintu kemana-mana. Kenapa? Karena mereka merasakan manis dan lezatnya ilmu itu. Saya sering mengingatkan teman-teman semuanya, ingat nggak di malam 27 Ramadan? Ingat nggak malam 27 Ramadan? Nggak ingat. Gimana kondisi iman kita pada waktu itu? Hah, ingat nggak? Itu sebagian kan kalau pagi di pesantren malam 27 Ramadan, sholat malam itu jam berapa mulainya? Jam berapa? Jam 2 atau jam 12 atau jam 1. Berapa juz dibaca? Berapa juz dibaca? Berapa juz? Terkadang di sebagian ma'had atau masjid 3 juz. Capek nggak? Nggak capek. Tapi kalau sekarang
imam cuman baca misalnya Al-Baqarah 2 lembar, itu seakan-akan sudah berjam-jam dia menjadi imam. Bahkan wah nggak enak. Ini kalau si fulan jadi imam ini bakal panjang ini cari masjid lain. Kenapa kok bisa cepat berubah? Padahal hatinya hati yang sama, orangnya orang yang sama, yang didengar juga sama. Nah, kenapa di bulan Ramadan kita begitu mudah? Kenapa sekarang kita begitu sulit? Karena apa? Karena hati kita telah terkotori dengan dosa dan terkotori dengan maksiat, sehingga tidak ada lagi kelezatan untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah, dan jauhi dosa dan jauhi maksiat, karena itu akan membersihkan hati dan jiwa kita. Dan ketika hati kita bersih, maka disitulah kita akan merasakan lezatnya ilmu itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi orang menyuruh kebaikan padahal dia melupakan dirinya sendiri seperti lilin? Nah, di sini para hadirin dan hadirat, kita nggak usah berbicara orang lain dulu, kita bicara diri kita sendiri dulu. Ya, kita bicara diri sendiri. Sudah berapa banyak amalan yang telah kita amalkan dari ilmu yang telah kita tuntut, dan berapa banyak dosa yang telah kita tinggalkan dari ilmu yang kita ketahui tentang keharaman tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi khalifah, beliau dinasihati oleh Said bin Amir al-Jumahi. Kata beliau, wahai Umar, iya, sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang sesuai dengan perbuatan. Dan janganlah engkau mengucapkan sesuatu perbuatan yang mengucapkan sebuah ucapan yang menyelisih daripada ucapanmu, perbuatanmu, karena itu sejelek-jeleknya ucapan. Nah, inilah PR untuk kita semuanya. Sebelum kita berbicara untuk fulan, sebelum kita berbicara untuk alan, ya, karena yang namanya dosa, ya, itu bukan hanya makan riba. Yang namanya dosa itu bukan hanya zina. Yang namanya dosa bukan hanya mencuri. Bisa saja mungkin dia mencuri, ya, kita nggak mencuri, tapi kita punya dosa yang lain, dosa hati, dosa riya, dosa hasad, dosa dengki. Intinya seseorang memperbaiki dirinya, ya, dan dia selalu mengaca untuk dirinya sendiri, karena memang dia bukan malaikat yang maksum dan bukan juga nabi yang terjaga. Kitalah manusia yang banyak dosa dan banyak berbuat kesalahan, sehingga sering-sering kita mengaca diri kita dari apa yang telah kita lakukan. Tapi soal yang terakhir saya baca. Afwan Ustaz, pertanyaan di luar tema terkait tema pengajian kemarin di Pasar Baru, tema rezeki. Ana ingin bertanya, ana sebagai karyawan yang tiap bulan digaji, tapi gaji yang ana terima suka cepat habis. Pengeluaran pokoknya pun tidak terlalu banyak. Apakah gaji yang ana terima tidak ada berkahnya, dan apa ciri harta yang tidak berkah? Baik, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laisal ghina, bukanlah rasa cukup itu dengan banyaknya apa? Banyaknya harta pembenaran yang dia miliki. Tetapi orang yang cukup itu adalah yang merasa cukup apa yang ada. Orang kaya itu apa yang merasa cukup dalam hatinya. Dan itu semuanya, para hadirin dan hadirat, adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disinilah kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Dan di antara rezeki yang berkah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang seorang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki tanpa dia duga. Dan rezeki juga di sini maksudnya diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana secara hitungan matematika dengan harga barang seperti ini, uang ini tidak cukup, tapi masya Allah uangnya bisa cukup. Betul nggak? Ada orang yang gajinya 1 bulan 200 juta, ada orang yang gajinya 1 bulan 3 juta. Hidup nggak? Mana yang lebih lebar senyumnya? Terkadang yang gajinya cuma 2 juta, senyumnya lebih lebar dibandingkan orang yang gajinya 200 juta. Iya, ada yang gajinya 2 juta, dia turun dari becaknya. Ada becak sini? Becak atau sepedanya, senyum masya Allah. Yang turun dari mobil Mercy, mobil mewah-mewah, mukanya seperti kayak nggak ada bahagia dalam hidupnya. Ini petanda orang tersebut tidak diberikan keberkahan. Nggak ada waktu, pokoknya uang saja dipikirkan oleh dirinya. Baik. Kedua, para hadirin, disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di antara sebab keberkahan rezeki yang diberikan oleh Allah,
kepada seseorang itu adalah dengan dia menikah. Iya, itu sebab keberkahan rezeki. Nah, kenapa misalnya mungkin teman yang bertanya uangnya nggak cukup padahal dia hidupnya sendiri, mungkin dia masih jomblo. Ya, jadi segera menikah. Kata Umar bin Khattab, tidak ada sesuatu yang paling akan mencukupkan rezeki seseorang kecuali dengan menikah. Kata siapa? Umar bin Khattab. Jelas? Cukup jelas ya? Antum yang tanya bukan? Tapi saya rasa saya juga mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Para hadirin hadirat dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sampaikan para hadirin hadirat dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, mungkin dua sebab itu sudah cukup bagi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan pada rezeki kita. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah berpesan, al-ilmu la ya'dilu syai'un liman sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandingi apapun dengan syarat benar di dalam dia berniat dalam menuntut ilmu. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai imam, apa maksud benar seseorang ketika dia belajar? Kemudian beliau berkata, yarfa'ul jahal an nafsihi wa an ghairihi. Jadi tujuan seseorang menuntut ilmu adalah mengangkat kebodohan dari dirinya dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Itu tujuannya. Itu adab yang pertama yang harus diketahui oleh seorang talib, ya, untuk mengangkat kebodohan. Dan kita semuanya dalam kondisi, ya, tidak mengerti dan tidak tahu tentang urusan agama ini kecuali setelah kita belajar. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Ini posisi kita yang harus kita fahami. Kenapa nih? Habis baterai. Cek sudah coba. Hah? Cek. Habis baterai kayaknya. Hah? Sudah. Cek lagi. Baik, jadi kita sebutkan apa? Tujuan seseorang menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan. Iya, dari dirinya, dari orang lain.
Jadi duduknya kita di majelis ilmu, hadirnya kita di sini, tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita. Bukan tujuan utamanya memperbaiki orang lain. Bukan tujuannya adalah untuk meluruskan orang lain. Tetapi yang perlu untuk kita luruskan adalah diri kita sendiri dulu. Ya, karena memang kita dalam kondisi dan keadaan seperti yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam hadis qudsi, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak manusia, sesungguhnya kalian itu berbuat kesalahan siang dan malam. Ya, jadi posisikan diri kita masing-masing di malam hari ini sebagai pasien. Jangan posisikan diri sebagai dokter. Jadi dokter ketika dia ikut kuliah, ketika dia hadir di kelas, tujuannya bagaimana mengobati orang lain. Kan begitu? Iya, jadi ilmu yang dia tuntut yang penting orang lain bisa saya obati. Baru yang kedua untuk dirinya. Nah, kita jangan posisikan diri kita sebagai dokter. Posisi kita sebagai apa? Pasien. Jadi kalau kita sadar kita sebagai pasien, yang namanya pasien ketika dia sakit, ya, maka dia butuh hal-hal yang bisa dia lakukan untuk mengangkat penyakitnya. Ya. Jadi setiap hal-hal yang kita sampaikan nanti kita tujukan pertama kali siapa? Diri kita sendiri. Ya, dari kita sendiri dulu. Makanya ya, kalau kita melihat kondisi dan keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap datang peringatan dari Allah, setiap datang peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tujukan adalah diri mereka sendiri dulu. Di antara ayat yang cukup populer para hadirin dan hadirat, supaya kenapa saya menyampaikan ini di muqaddimah kajian kita, supaya ada bekas ilmu yang kita dapatkan. Ya, ilmu itu bukan hanya sebatas untuk menambah maklumat, tetapi bagaimana ilmu itu bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman adalah orang yang mereka tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman, dan mereka adalah orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kita para hadirin dan hadirat yang hadir di malam hari ini, ketika kita mendengar ayat ini, orang-orang yang beriman adalah orang yang tidak mencampur aduk keimanannya dengan kezaliman. Kira-kira merasa nggak kita dengan ayat ini? Merasa nggak kira-kira? Merasa nggak? Orang yang beriman adalah orang yang tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kezaliman. Dalam arti kata, ada nggak rasa takut kita kepada Allah? Yang mana Allah mengkhabarkan sifat orang beriman, dia tidak mencampur aduk mereka, perbuatan iman mereka dengan kezaliman. Apakah kita terlepas dari kezaliman? Lepas nggak kita dari kezaliman? Tidak terlepas kan? Tapi merasa nggak kita dengan ayat ini? Nggak merasa juga. Paham nggak maksud saya? Para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka mendengar ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat kezaliman? Jadi yang mereka tunjukkan pertama kali adalah diri mereka. Yang mereka arahkan nasihat yang datang dari Allah adalah diri mereka. Karena itu yang mereka praktekkan ketika saya belajar, ketika saya menuntut ilmu. Hadirnya saya dari majelis ilmu, adanya ilmu yang saya dengar, tujuannya lah untuk diri saya sendiri. Sehingga dengan tujuannya diri mereka sendiri, mereka merasa, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat kezaliman? Jadi pahami? Oleh karena itu, perubahan-perubahan hati yang terjadi para sahabat Nabi SAW itu mereka sangat sensitif. Tidak lain kesensitifan mereka terhadap perubahan hati mereka karena pengaruh ilmu yang mereka tuntut.
Karena ilmu yang mereka tuntut memang untuk diri mereka yang pertama dan utama, bukan untuk orang lain. Hadirnya mereka di majelis Nabi SAW, Rasulullah menyebutkan tentang surga, Rasulullah menyebutkan tentang neraka. Kemudian mereka merasa bahwasannya neraka dan surga itu ada di hadapan kita. Kemudian dia pulang ke rumahnya, bertemu dengan istrinya, bertemu dengan anak-anaknya, lupa semua apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka berkata, kita ini munafik. Di depan ini kita demikian, di depan Rasulullah kita seakan-akan surga dan neraka depan kita, tapi ketika kita sudah jauh dari Rasulullah, kita lupa itu semuanya. Khawatir nggak? Khawatir. Kita di sekolah atau di pesantren mendengar haramnya ini, haramnya ini, haramnya ini, haramnya ini. Kita pulang ke rumah, apa yang kita dengar itulah hal yang haram, apa yang kita dengar itulah hal yang terlarang, apa yang kita dengar itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian justru kita melakukan apa yang kita ketahui itulah hal yang terlarang, tapi bersama dengan itu kita tidak pernah berpikir, untuk apa saya belajar, untuk apa saya menuntut ilmu, untuk apa saya mengetahui halal dan haram. Toh ternyata ya membuat saya semakin jauh dari Allah, dari ilmu yang saya ketahui. Pernah nggak terpikir oleh kita? Pernah nggak para hadirin? Pernah nggak teman-teman semuanya? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Tetapi itulah yang difikirkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Ilmu yang mereka pelajari tidak membuat mereka takut kepada Allah, ya, karena mereka takut dengan firman Allah, di mana Allah mengatakan dalam ayatnya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Atamuruna an-nasa bil birri, engkau mengajak manusia untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, dan engkau lupa pada dirimu sendiri, wa antum tatluna al-kitab, dalam keadaan kalian membaca kitab. Kata Allah, afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Ini adalah teguran yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin orang yang mereka diberikan akal oleh Allah, diturunkan kepadanya Alkitab, didatangkan kepadanya Rasul, dia mengajak manusia kepada kebaikan, tetapi dia lupa dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu seorang itu jangan jadi seperti lilin. Dia menerangi manusia tetapi dia menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi kita menerangi manusia dengan ilmu yang kita punya, tetapi ya juga menerangi dari qalbu kita itu sendiri. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, sekian banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang kemuliaan dan keutamaan ilmu. Jangan sampai kemuliaan dan keutamaan itu hanya saja tertulis dan terhafal di hati kita, tetapi kita tidak mendapatkan apapun bagian kelak di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalian di sini sedang melakukan ibadah yang sangat mulia. Dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak ada amalan yang lebih afdol setelah faraid, setelah kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, yang lebih mulia dibandingkan ilmu. Enggak ada. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang memiliki iman dan memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Dengan ilmulah seseorang itu akan mulia. Dengan ilmulah seseorang akan menjadi manusia yang bermartabat. Dengan ilmulah seseorang akan menjadi manusia yang tahu yang mana hak dan mana yang batil. Dengan ilmu pula seseorang akan dianggap sebagai orang yang berakal. Tetapi itu semuanya para hadirin ketika kita mengetahui adab-adabnya. Tapi kalau seandainya seseorang menuntut ilmu, dia nggak mengerti adab ilmu itu sendiri, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Dia masih hidup di dunia ini dalam kondisi dan keadaan dia masih belajar,
dalam keadaan dia masih menuntut ilmu, jangankan untuk manfaat orang lain, ya terkadang kejelekan dirinya itu tidak bisa selamat dari orang lain. Profesinya apa? Menuntut ilmu. Profesinya apa? Sebagai santri. Jelas ya? Jadi ilmu yang kita tuntut itu harus mengubah diri kita, mengubah akhlak kita. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dulu ya para ulama atau orang-orang yang hidup di zamannya beliau atau di zaman sahabat Nabi, mereka tidak butuh waktu yang lama untuk mengubah adab akhlak mereka kepada manusia dan adab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak langsung. Yang tadinya dia belum mengenal ilmu, yang tadinya dia tidak tahu tentang ilmu, dia belajar, langsung berubah, akhlaknya berubah, tutur katanya berubah, bawaannya berubah, rasa takutnya kepada Allah berubah. Itu efek dari ilmu. Diceritakan ada seorang pemuda, ya, namanya Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Pernah dengar nggak? Hah? Pernah dengar? Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Nggak pernah dengar? Kalau Ronaldo, sering dengar ya. Nomor sepatunya tahu berapa? Nah, nomor sepatunya, gajinya per detik tahu. Dia sudah berada di klub bola mana, berapa biaya transfernya, hafal ya. Hafal. Serius. Kenapa terkadang sebagian kita walaupun nggak menghafal mendetail, karena itulah yang sering kita baca, itulah sering kita tonton, maka kita paham. Tetapi ketika kita berbicara orang-orang yang hebat, dulunya kita nggak pernah baca, makanya nggak pernah tahu. Ya, padahal saya sedang bertanya kepada teman-teman yang memang fokus sama ilmu. Saya nggak tanya sama orang-orang yang nggak nuntut ilmu. Tanyanya di majelis ilmu. Ronaldo-nya tahu, Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi nggak tahu. Baik, jadi pada waktu itu dia inilah seorang pemuda dan dia pemimpin atau kepala gengnya lah, ya, kepala geng preman kampung. Dan pada waktu itu sudah menjadi kebiasaan preman kampung pada waktu itu bajunya warna merah. Pada waktu itu, kita nggak cerita hari ini, ciri khasnya mereka pakai baju warna merah. Jangan dibully ya teman-teman yang pakai baju warna merah nanti. Ya, itu kita cerita waktu itu. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang diikuti oleh manusia yang banyak, sehingga membuat dia itu cemburu. Kok bisa laki-laki ini diikuti oleh orang banyak, sementara saya pemilik kampung ini? Apa kalau istilahnya di sini, istilahnya orang Soreang, penduduk asli apa namanya? Hah? Apa? Akapsi. Oh, anak kampung sini akapsi. Atau ada istilah khusus? Nggak ada ya? Preman, pokoknya pemilik kampung ini. Apa namanya? Hah? Apa? Apa? Al-Muhim lah, paham semua ya. Tapi jadi dia berkata, kenapa dia diikuti oleh manusia yang banyak? Akhirnya dia cemburu. Dia dekatilah orang tadi. Ternyata orang tadi adalah seorang ulama dari kalangan ahlul hadis. Ulama dari ahlul hadis. Namanya Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam, yang dilaqabi sebagai Amirul Mu'minina fil Hadis. Kemudian dia berkata, wahai fulan, hadis nih, wahai fulan, sampaikan hadis kepada saya. Kemudian kata Al-Imam Syu'bah, hadis Nabi nggak pantas saya berikan kepada orang seperti kamu. Karena di zaman dulu ketika mereka menyampaikan hadis, dia akan menyampaikan dengan sanad-sanadnya. Berarti ketika dia menyampaikan hadis dengan sanad-sanadnya, dia bisa meriwayatkan hadis tersebut juga dengan sanad. Faham? Nah,
Kata beliau, hadis Nabi nggak pantas saya berikan kepada kamu. Karena dia preman, dia ambil pisaunya, hadis nih, sampaikan kepada saya hadis. Karena sudah diancam, akhirnya beliau mendatangkan sebuah hadis yang datang dari Nabi SAW. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apapun yang kau ingin lakukan. Pisau yang ada di tangannya tiba-tiba jatuh. Mendengar satu hadis Nabi SAW yang sangat berefek dalam qalbu. Ibuku mulai